Ya pemirsa, dalam peringatan Hari Guru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bu Muti, ini mengumumkan sejumlah realisasi janji Presiden Prabowo Subianto untuk guru dan kenaikan tunjangan beasiswa pendidikan hingga pengurangan beban administrasi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo. Sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan, tapi ini adalah air mata Presiden Prabowo jatuh di peringatan Hari Guru tahun 2024. Setahun yang lalu, Presiden Prabowo membagikan sejumlah janji Prabowo kepada para guru. Di Hari Guru tahun ini, Mendikbud Abdul Muti membagikan sejumlah pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam peringatan Hari Guru di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Mendikbud tegaskan pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan guru. Pembelajaran mendalam atau deep learning, coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN dan 1 kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung. Selama 1 tahun menjabat, Presiden Prabowo telah merealisasikan sejumlah janjinya kepada guru. Pertama, penyaluran tunjangan untuk guru ASN dan non-ASN langsung ke rekening guru terkait. Tunjangan guru non-ASN kini naik jadi Rp2 juta per bulan. Sementara guru ASN mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru honorer mendapatkan insentif Rp400.000 per bulan mulai 2026 nanti. Tidak hanya itu, pemerintah terus tingkatkan kompetensi guru. Di tahun 2025, 12.500 guru lulus S1 atau D4. Pada tahun 2026 rencananya ada 465 guru lulusan S1 atau D4. Pemerintah juga akselerasi sertifikat pendidik. Rencananya di masa pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh guru sudah mengantongi sertifikat pendidik. Pelatihan kepemimpinan guru juga diberikan untuk peningkatan jabatan mereka sebagai kepala sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah gencarnya gerakan perlindungan anak, kasus kekerasan pada anak justru tetap muncul. Tangisan dan rintingan korban anak-anak itu seolah rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar tidak lagi aman bagi mereka yang harus dilindungi. Mama jangan pukul. Serang kemari. Hingga kini jeritan seorang balita di Gorontalo ketika dianiaya ibu kandungnya sendiri terus terngiang. Korban menangis histeris dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, memohon agar ia tidak dipukuli lagi. Bukannya memeluk dan meredam tangis sang anak, si ibu malah makin menganiaya korban. Jeritan pilu anak-anak korban kekerasan masih terdengar di seluruh negeri ini. KPAI dan juga Kementerian P3A mencatat hingga Juni 2025 terdapat 13.000 lebih laporan kekerasan pada anak. Mulai dari kekerasan seksual, kekerasan fisik hingga perundungan menorehkan luka pada korban anak dari usia 0 hingga 17 tahun. Lebih tidak habis pikir lagi karena pada kenyataannya pelaku kekerasan anak terbanyak justru orang terdekat dari korban, mulai dari orang tua, keluarga, hingga teman dekat. Mereka yang seharusnya melindungi malah menjadi sumber penderitaan dan ketakutan.
Faktor ekonomi, pola asuh hingga pemakaian gadget atau gawai yang tak terkendali menjadi faktor utama atas tindakan kekerasan pada anak. Setiap laporan bukan hanya sekedar kasus, tetapi juga satu cerita masa kecil yang dinodai oleh trauma serta mengancam masa depan. Kekerasan pada anak bukan hanya sekedar fenomena, melainkan pertanda keras bagi orang dewasa dan lingkungan sekitar yang nyaris gagal menjaga generasi penerus bangsa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kerap dilanda banjir, bangunan liar di Tangerang, Banten ditertibkan. Saluran pembuangan limbah atau gorong-gorong yang ditutup pun dibongkar untuk mencegah penyumbatan air. Beton yang berdiri di sejumlah kios dan ruko di kawasan perumahan Villa Elok, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah banjir yang kerap menggenangi daerah ini. Warga pun mengeluhkan gorong-gorong yang ditutup dan tersumbat. Rencananya pembongkaran akan dilakukan selama sepekan. Karena setiap tahun, setiap musim hujan di sini selalu banjir, sehingga untuk kepentingan umumnya kita akan berusaha untuk bisa melaksanakan penertiban, melaksanakan normalisasi gorong-gorong. Tadi sudah semua pemilik ruko sudah saya sampaikan, mereka sudah siap semua. Keputusan normalisasi diambil setelah warga mengajukan kepada pemerintah daerah. Pemilik toko pun tidak mempermasalahkan hal ini dan siap membuka akses ke saluran air yang ada di depan ruko mereka. Seluruh warga Elok dari RT, RW dan warga semua sepakat untuk mengajukan normalisasi saluran air di situ. Rencananya normalisasi akan dilakukan di jalan-jalan yang kerap banjir saat hujan turun. Warga pun diharapkan tidak menutup saluran air di depan rumah dan ruko milik mereka supaya tidak menutup aliran air. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Izin tol lengkap pembangunan proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali resmi dihentikan. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews. Pemirsa, imigran asal Temanggung, Jawa Tengah disekap 21 tahun oleh majikannya dan mengalami kekerasan fisik di Malaysia. Saat ini pelaku penyekapan tengah menjalani proses hukum. Polisi setempat sebelumnya menyelamatkan Seni, pekerja imigran WNI di Malaysia. Seni akhirnya dapat menghubungi keluarganya setelah 21 tahun hilang komunikasi akibat penyiksaan oleh majikannya. Pihak keluarga mengaku lega setelah sebelumnya putus asa dan menganggap Seni telah hilang. Sejak berpamitan kerja ke luar negeri pada tahun 2003, keluarga sempat berkomunikasi hingga terakhir tahun 2008. Rumah korban yang tadinya kosong kini mulai didatangi para kerabatnya. Keadaan ekonomi dari keluarga memang terrekomendasi, bahkan bisa dibilang sangat miskin, sehingga ada keinginan untuk kerja di luar negeri. Kalau tidak salah tahun 2003 ya, beliau berangkat ke luar negeri, ke Malaysia, dan sejak itu sampai awal 2008 itu masih ada sempat telepon ke keluarga, ke suaminya. Cuman waktu itu serasa dari nada bicaranya itu seakan kayak didampingi loh. Mungkin harus pakai bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Atas kejadian yang menimpa warganya, pemerintah Kabupaten Temanggung akan segera berkoordinasi dengan pihak KBRI di Malaysia. Bupati Temanggung Agus Setiawan menyampaikan pihak Pemkab akan mengawal kasus tersebut dan siap menjemput korban di Malaysia. Kami pemerintah Kabupaten Temanggung siap mengawal dan apabila dibutuhkan kami siap menjemput Mbak Seni di Malaysia agar apa yang dialami Mbak Seni tersia-sia di Malaysia bisa segera terselesaikan. Sementara itu, kedua mantan majikan Seni telah ditangkap oleh kepolisian Malaysia. Korban sendiri saat ini ditempatkan petugas di rumah perlindungan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.
Pemirsa, pembangunan proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali resmi dihentikan. Izin yang dinilai tidak jelas membuat lift kaca ini bakal dibongkar oleh Pemprov Bali. Setelah menuai kontroversi, pembangunan proyek lift kaca di Bali dihentikan. Gubernur Bali Wayne Koster bahkan menyebut proyek ini telah melanggar 5 aturan. Menurut Koster, aturan yang dilanggar mulai dari aturan pemerintah pusat hingga daerah. Tim Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali pun memutuskan untuk menghentikan dan membongkar bangunan lift kaca senilai ratusan miliar ini. Yaitu pelanggaran lingkungan hidup yang jatuh dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. Dan untuk pelanggaran tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hanya memiliki rekomendasi UKN UPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Kelungkung. Sanksi atas pelanggaran ini adalah sanksi administratif paksaan pemerintah untuk pembongkaran. Proyek lift kaca yang berada di Pantai Kelingking, Nusa Penida sempat menimbulkan kontroversi di media sosial. Proyek ini dinilai dapat merusak tatanan alam di kawasan objek wisata yang terletak di tepi jurang. Proyek ini awalnya dibangun pada Agustus 2023 dan sempat dihentikan pada Oktober lalu akibat pro kontra di tengah masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.